Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal program mahasiswa wirausaha yang kami ajukan dengan judul Stapolis, Inovasi Standpoint Holder Minimalis. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, di antaranya Melati Vista dengan NPM 19103030040, Rima Fatimah dengan NPM 19103030073, Serliana Agus Lutfiani dengan NPM 19103030003, dan Siti Sundari dengan NPM 19103030047. Berikut ini adalah poin-poin yang akan kami presentasikan. Di antaranya, yang pertama yaitu ringkasan, 2 peluang, 3 target pasar, 4 sumber daya, 5 pesaing, 6 strategi, 7 bisnis model, 8 program kegiatan, dan yang terakhir yaitu proyeksi keuangan. Bagian yang pertama yaitu ringkasan. Pembuatan Stapolis ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kebutuhan akan standpoint holder yang digunakan pada masa pandemi ini. Produk Stapolis menggunakan bahan baku yang unik, yakni kardus bekas dan dibuat dengan desain unik dan sangat nyaman ketika digunakan. Produk Stapolis ini juga memiliki beberapa kelebihan, seperti tersedia atas beberapa pilihan warna dan desain, harga yang terjangkau, dan tentunya bermanfaat bagi target sasaran. Dengan mengamati dan membaca keadaan akan kebutuhan dan beberapa usaha yang sudah bergerak di bidang standpoint holder, kami berkreasi untuk memproduksi standpoint holder sesuai dengan kebutuhan dengan mengedepankan kualitas dan kreativitas. Sehingga produk Stapolis memiliki posisi dan keunikan tersendiri bagi target sasaran. Target khusus dalam pembuatan dan penjualan produk Stapolis adalah menjadikan produk yang dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dalam mencapai target tersebut, kami menggunakan beberapa metode strategi pemasaran, seperti melakukan promosi pada media online maupun media cetak. Bagian yang kedua, peluang. Kelelahan dalam beraktivitas menggunakan smartphone dapat diminimalisasi dengan alat yang ramah lingkungan ini. Sehingga aktivitas dalam menggunakan smartphone seperti mengikuti pembelajaran video conference, berdiskusi, webinar, dan lain-lain dapat berjalan dengan baik, lancar, dan optimal. Dengan menawarkan solusi tersebut, maka akan menjadi peluang tersendiri bagi kami dan juga menjadi kebermanfaatan bagi konsumen tentunya. Karena melihat permasalahan yang sedang terjadi di lapangan, kemudian mencari solusi, dan membuat inovasi baru dengan membuat produk dudukan smartphone berupa standpoint holder yang dapat membantu aktivitas online. Sehingga alternatif yang dapat membantu konsumen dalam menghadapi permasalahan tersebut dapat dijumpai pada produk kami. Bagian yang ketiga, target pasar. Sasaran yang cocok dengan produk yang kami tawarkan, standpoint holder, diantaranya yaitu untuk pelanggan retail, seperti pelajar, mahasiswa, guru, dan pekerja yang kebanyakan beraktivitas atau bekerja secara online. Dengan jam operasional yang sesuai dengan target pasar, yaitu pukul 7 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Barat, serta jam operasional open order yang fleksibel, sehingga konsumen dapat menjangkau waktu dan produk yang kami produksi. Keunikan dari produk yang kami tawarkan tidak dapat dijumpai di penjual dudukan smartphone sekitar yang menjadi pesaing kami. Selain karena masih jarang yang menjual atau memasarkan produk tersebut, juga harga yang relatif mahal untuk sekelas dudukan smartphone. Produk yang kami tawarkan akan menjadi salah satu alat bantu standpoint holder yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan terutama kalangan pelajar, serta aman untuk dudukan smartphone. Selanjutnya pada poin D yaitu sumber daya, produksi Stapolis yang kami buat membutuhkan 4 bahan baku dan 4 peralatan, yaitu bahan baku ada kardus bekas, kertas hias, double tip, dan lem tembak. Kemudian peralatan yaitu ada alat pemotong kardus, alat lem tembak, gunting, dan penggaris. Tim kami saat ini beranggotakan 4 orang yang terdiri dari mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan alam yang memiliki keahlian masing-masing. Adanya keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota diharapkan proses produksi yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar karena ditangani oleh orang-orang yang tepat di bidangnya. Yang pertama dari ketua tim yaitu Melati Vista, memiliki keahlian yaitu bertanggung jawab dan mengawasi seluruh proses jalannya produksi yang meliputi beberapa aspek seperti aspek produksi, aspek keuangan, aspek promosi, dan aspek pemasaran atau marketing. Yang kedua dari anggota 1 yaitu Rima Fatimah, memiliki keahlian menentukan pemilihan bahan baku, menyusun jadwal produksi, mengatur kegiatan produksi, dan melakukan kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga yaitu dari anggota 2, Serliana Agus Lutfiani, memiliki keahlian untuk mendesain Stapolis, menguasai strategi marketing dengan baik, public relation yang baik, dan public speaking yang baik.
Kemudian yang keempat dari anggota 3 yaitu Siti Sundari memiliki keahlian manajemen sumber daya alam, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan yang baik, dan relasi bahan baku. Selanjutnya poin E yaitu pesaing. Pesaing kami adalah brand lain dari usaha yang sama, yaitu stand phone holder dengan bahan dan bentuk yang berbeda dari produk yang kami buat. Yang mana kami membuat Stapolis atau stand phone holder minimalis dengan bahan yang ramah lingkungan, yaitu kardus bekas. Sedangkan brand lain dengan bahan padat seperti besi. Brand lain memiliki keunggulan yakni memiliki desain yang menarik, bentuk dan ukuran yang variatif, dan produk yang sudah diproduksi dalam jumlah besar membuat harga yang dijual lebih murah dan sudah dikenal banyak orang. Akan tetapi, terlepas dari semua keunggulan yang dimiliki pesaing, kami yakin dengan inovasi dari stand phone holder yang dibuat dengan minimalis dan bahan yang ramah lingkungan, kami dapat bersaing dengan produk-produk brand lain. Selanjutnya yakni strategi. Strategi pemasaran yang kami gunakan dalam usaha Stapolis yakni berdasar pada inovasi yang akan diterapkan pada proses produksi dan cara untuk mempromosikan produk Stapolis, yaitu inovasi proses produksi. Stapolis diproduksi sedemikian rupa dengan berinovasi pada kebutuhan dan keinginan target sasaran yang disesuaikan juga dengan tren yang sedang berlaku, baik dari produksi bahan dan desain, sehingga produk Stapolis memiliki keunikan tersendiri. Strategi promotion. Bentuk promosi yang kami lakukan yakni melalui media online dan offline. Promosi dengan media online dilakukan yakni dengan membuat akun media sosial terkait produk kami sebagai alat untuk memposting hal-hal yang berkaitan dengan produk dengan tujuan promosi. Media sosial yang kami gunakan sebagai promosi yakni Instagram, Facebook, WhatsApp, dan situs atau aplikasi belanja yakni Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Sedangkan promosi offline dilakukan dengan personal selling dan public relation. Personal selling dilakukan dengan melakukan promosi penjualan produk secara langsung atau tatap muka terhadap calon konsumen seperti penjualan produk pada event Disnatalis Universitas, event Car Free Day, dan event-event lainnya. Sedangkan untuk public relation dilakukan dengan pemasaran langsung dengan memberikan informasi mengenai produk kepada target sasaran. Selanjutnya yakni bisnis model. Bisnis Canvas model Stapolis. Yang pertama ada key partner atau mitra kunci, yakni dari reseller dan distributor dan juga jasa pengiriman. Selanjutnya ada key activities atau kegiatan utama, yakni membeli bahan-bahan Stapolis yang berkualitas, mempertahankan harga dan kualitas, memberikan layanan yang cepat, ramah, dan memuaskan. Selanjutnya ada key resource, yaitu sumber kunci, ada 2, yakni dari tenaga dan juga peralatan produksi Stapolis. Tenaga itu ada 3, ada partner relation, bagian produksi, dan bagian keuangan. Selanjutnya ada value proposition atau nilai dalil, yakni dari desain produk yang unik dan juga bahan yang berkualitas. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan, yakni ada harga promo pada waktu tertentu, lalu ada promo menarik untuk pembelian melalui aplikasi. Selanjutnya ada channel atau saluran, yakni dari penjualan langsung dan juga penjualan online, melalui aplikasi Instagram, Facebook, WhatsApp, dan situs atau aplikasi belanja yakni Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Selanjutnya ada customer segment, yakni dari mahasiswa atau mahasiswi, dosen, pekerja kantor, dan juga masyarakat dengan kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan akan stand phone holder. Selanjutnya ada cost struktur atau struktur biaya, yakni dari bahan baku Stapolis, biaya produksi, biaya kemasan, distribusi dan pemasaran, biaya komunikasi, biaya gaji dan listrik. Dan yang terakhir ada revenue stream atau arus pendapatan, yakni yang berasal dari penjualan Stapolis. Selanjutnya yakni program kegiatan. Setelah mempertimbangkan beberapa faktor, kami memiliki 6 tahap yang akan digunakan dalam melaksanakan usaha stand handphone, yaitu praproduksi, produksi, pemasaran, output, evaluasi, dan penyusunan laporan akhir. Metode pelaksanaan yang akan kami gunakan sebagai berikut. Yang pertama, tahap praproduksi, melakukan survei pasar untuk mengidentifikasi kondisi pasar dan minat konsumen. Setelah melakukan survei pasar, kami akan melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang akan kami jalankan untuk menganalisis apakah usaha ini memiliki prospek jangka panjang dan menguntungkan. Kemudian penyediaan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjang proses produksi.
Tahap yang kedua yakni produksi. Tahap-tahap proses produksi dalam pembuatan stand handphone antara lain mendesain produk stand handphone permintaan dari konsumen. Selanjutnya membuat kerangka stand handphone dari kardus. Dan terakhir finishing. Pada tahap ini kami menghias stand handphone agar lebih menarik. Kemudian tahapan yang ketiga yakni pemasaran. Pada tahap ini kami melaksanakan pemasaran secara online, yakni dengan digital marketing seperti social media advertisement, online marketplace, influencer, dan search engine marketing. Kemudian tahapan yang keempat yakni output. Output dari produksi yang kami buat ini adalah berbagai stand handphone daur ulang limbah kardus dan nomor induk usaha atau NIB untuk legalitas usaha kami. Kemudian tahap selanjutnya yang kelima yakni evaluasi. Tahap evaluasi akan kami lakukan ketika produksi produk telah selesai. Tahap evaluasi ini berisi laporan pada kegiatan mulai dari tahap praproduksi hingga tahap produksi dengan lama waktu tertentu. Dan tahapan yang terakhir atau yang keenam yakni penyusunan laporan kegiatan. Pada tahap ini kami telah sampai pada evaluasi, kemudian kami mendokumentasikan serta menyusunnya dalam sebuah laporan kemajuan dan laporan akhir PMW, beserta data-data yang nantinya dapat digunakan sebagai pengukur tingkat keberhasilan dari usaha kami. Kemudian, jadwal program kegiatan yang akan kami lakukan. Pada bulan Juni, kegiatan yang dilakukan yakni praproduksi. Kami akan melakukan survei pasar, pengadaan peralatan penunjang dan lokasi usaha. Kemudian pada bulan Juli, kegiatan yang kami lakukan adalah produksi. Kami melakukan pembelian bahan baku dan pembuatan produk. Pada bulan Agustus hingga September, kegiatan yang kami lakukan yakni pemasaran. Kami melakukan pemasaran sesuai dengan strategi pemasaran yang digunakan. Kemudian pada bulan September, kegiatan yang kami lakukan adalah output, yakni kami akan membuat legalitas usaha. Pada bulan Oktober, kegiatan yang kami lakukan yakni evaluasi. Kami akan mengevaluasi usaha dari proses praproduksi sampai pemasaran guna melaporkan keuntungan yang didapat, sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Kemudian pada bulan Oktober, penyusunan laporan akhir. Pada tahap ini kami menyelesaikan laporan akhir guna menyelesaikan administrasi dengan penyelenggara program. Selanjutnya untuk proyeksi keuangan. Kebutuhan yang pertama yakni bahan baku. Kebutuhan yang diperlukan yakni 800 kardus bekas, 400 buah kertas hias, 200 buah double tip, dan 80 lem tembak. Dengan total biaya bahan baku yakni Rp3.380.000. Kemudian alat bantu. Alat bantu yang kami perlukan yakni 2 buah alat pemotong kardus, 2 buah alat lem tembak, 2 buah gunting, dan 2 buah pegaris. Dengan total biaya alat bantu yakni Rp180.000. Kemudian untuk pemasaran, 8 paket kuota internet, 8 paket untuk program diskon, kemudian 1 paket untuk akun Facebook Ads, kemudian 1 paket untuk akun Instagram Ads, dan 2 paket atau untuk influencer dengan total biaya pemasaran yakni Rp780.000. Kemudian untuk biaya distribusi. Biaya distribusi ini digunakan untuk 8 kali, yakni dengan total biaya Rp480.000. Biaya sewa tempat yakni Rp0, kemudian biaya lain-lain untuk buku administrasi 2 buah dengan total biaya lain-lain yakni Rp40.000, sehingga keseluruhan total biaya yang diperlukan yakni Rp4.860.000. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.